Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini sambil makan mie goreng, saya, saya akan ngomongin film tentang 13 bom di Jakarta. Garapan Vince Cinema, digarap oleh Dim Sasongko, Angga Dimas Sasongko. Menjadi menarik dari film ini adalah selain Vince Cinema selalu bikin film dengan perspektif baru. Sisi lain dari keluarga, pentingnya komunikasi, pencurian, terakhir ya ini teror. Jadi yang saya apresiasi ya, kalau dari segi pengambilan gambar, ide cerita besar itu, saya merasa film ini seperti Cold War-nya 1-2 itu, yang dulu perangnya detektif Lee sama detektif Swan Sen, yang ada film Andy Lau-nya Chow Yun-fat, yang peran sekunder kedua orang itu. Alasannya mirip seperti itu, dimana mungkin alasannya tidak mesti bikin teror seperti itu untuk sebuah alasan jelas. Kalau Kotor itu kan karena merasa sistemnya merasa ayahnya harusnya jadi kepala kepolisian tapi nggak jadi. Misalnya di alasan di Cold War itu, bahkan alasan di film Shockwave yang juga teror itu, alasan film pertama jauh lebih manusiawi, jauh lebih terasa dibandingin alasan kedua yang benar-benar ada si pelaku mengalami gangguan mental. Dan juga gangguan otak juga sih di Shockwave. Nah, di film ini yang sebenarnya dan menjadi sebuah kesalahan dalam film ini adalah si Malik sebagai otak rencana Gita itu tidak alasannya sangat personal sekali, dan tentang Koperasi Surya dan investasi dan Koperasi Surya, dan tidak dijelaskan dan mungkin pikiran mereka terlalu jauh dalam dikarenakan Koperasi Surya menghancurkan keluarga mereka. Hingga mereka melakukan teror, dampaknya jauh lebih besar dari orang lain, dari orang yang mungkin senasib sama mereka tapi mereka menjadi korban. Kayak sopir mobil besi yang menyimpan dana itu kan sebenarnya termasuk korban tertekan dari sisi bunga KPR, tetapi kenapa akhirnya dia menjadi korban? Ataupun misalnya orang-orang yang di kereta yang bangun pagi buat bekerja, dia harus jadi korban dari aksi yang benar-benar menyiksa seorang Waluyo. Sebenarnya itu yang jadi sebuah
jadi pertanyaan kenapa? Karena Koperasi Surya. Iya, kita tahu Koperasi Surya bermasalah dan mungkin ngutip dari kasus Indosuria, tapi kenapa harus berbuat sebesar itu? Sebenarnya itu akan jadi sebuah pertanyaan dalam sebuah aksi, bahkan mungkin penyanyi sendiri. Walaupun sisi bagusnya adalah jalan cerita yang antara Intel sama sipilnya mencoba bekerja sama dari arah yang berbeda pun sebuah hal yang patut diapresiasi. Bagaimana Intel saling merasa curiga, saling bersaing untuk ditampilkan hidup di sana, di mana Intel yang berkhianat pun punya sisi manusiawinya. Gita yang sebagai bagian dari keluarga Malik merasakan kehilangan, ataupun yang dikatain tikus sama Damaskus, gara-gara investasi Bitcoin dia jadi rusak, jadi tikus dan pengkhianat. Itu jadi sebuah nilai tambah dalam cerita ya. Mungkin sama kayak beberapa cerita film Hong Kong dan ya Shockwave itu film Hong Kong yang misalnya kalau ada sisi terornya pasti ada pengkhianat dari dua kelompok polisi nangka masukin tikus tuh, penjahat masukin tikus juga kayak interval Warfare itu fair. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu sebagai sisi yang bagus karena menjadi sebuah filmnya, jadi kita harus saling curiga, memahami film ini ada sisi bagaimana kita dirancang saling mencurigai. Itu sebuah nilai tambah sih. Jadi misalnya kalau di acting tuh menurutku ya yang kurang si Rio Dewanto malahan, karena dia benar-benar tidak menampilkan kesedihan, saya kurang intim dengan rasa kesedihan dia. Saya lebih intim bagaimana kisahnya Oscar yang mencoba mengumpulkan dana uang secara halal dari perusahaan dia Indodex untuk membayar hutang ayahnya, atau Waluyo yang menyetujui rencananya gara-gara istrinya meninggal, anaknya meninggal, terus dia harus berupaya membalas dendam, tapi terakhirnya dia berkonflik. Itu kalau dari segi perannya antara Muhammad Khan dan si Rio Dewanto, dan saya juga apresiasi bahkan sebagai Arsdindo dan Rosidi itu yang menjadi Damaskus, pimpinannya intelijen, sama si William yang benar-benar William menampilkan rasa stresnya, atau si Damaskus mencoba menangani teror ini dengan baik itu dengan cara lama dan baru, bagaimana dia berusaha sebaik-baiknya bekerja di unit kerja intelijen yang sebenarnya dari film ini juga ditampilkan sebagai tempat yang cukup stres.
ya seperti saling curiga antara unit unit cyber sama unit gerak lapangannya pun saling bersaing. Dari sisi lapangannya ada sisi lapangan sisi intelijen yang cybernya pun ada kucingnya, bahkan sisi lapangannya ada kucingnya tuh di pos jaga dan belum ketangkep. Ya, jadi gitu deh. Jadi sebagai cerita ya cukup menarik untuk tahun yang saya tonton tahun 2024. Cukup menarik dan cukup memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada keinginan untuk berinvestasi dan untuk mengembangkan channel ini, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.